Oke, kita ke Oke, kita informasi ke informasi penculikan ya. Ya. Tadi kita memberikan informasi bahwa 10 orang Kabarnya sudah anak diupdate 13 kata itu. diupdate ya. Berarti ada 13 orang anak yang ini diculik di kawasan Bogor, Jawa Barat. Akhirnya sudah bisa diamankan oleh pihak kepolisian para pelakunya. Ya, ini peristiwa memang berawal ketika ketiga anak yang berdomisili di Pondok Aren datang bermain dengan menggunakan 2 motor ke kawasan Tanah Kusir. Saat tengah bermain, ketiganya dihampiri seorang pria bermotor yang membonceng seorang anak lainnya yang ternyata adalah korban penculikan asal Parung, Bogor, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial. Saat itu pelaku mengatakan dirinya itu berada di seberang IGD Rumah Sakit Fatmawati dan maksud kami ini adalah keterangan dari korban begitu ya. Pelaku itu berada di seberang IGD Rumah Sakit Fatmawati dan korban ini diminta menunggu. Sementara satu orang anak lainnya ini dibawa oleh pelaku. Polisian sektor Pesanggerahan yang menerima laporan para orang tua ketiga anak langsung bergerak ke lokasi-lokasi yang sempat dilewati para korban untuk mencari petunjuk melalui CCTV sambil membawa 2 bocah yang lolos dari aksi penculikan. Polres Bogor juga berhasil menangkap tersangka penculikan selain juga menyelamatkan beberapa anak ya. Dalam keterangannya, polisi juga mendapati 10 anak lain yang diculik oleh tersangka di kawasan Jakarta, Bogor, dan juga Tangerang Selatan. Baik, kita akan langsung mendalami mengenai hal ini. Ini sudah bergabung bersama kita ada Ajun Komisaris Polisi Siswo Tarigan ya. Ini selaku Kasat Reskrim Polres Bogor. Pak Kasat, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ya Pak Kasat, boleh kami diperjelas Pak mengenai penangkapan yang dilakukan oleh jajaran Pak Kasat dan juga kronologis kejadiannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, awalnya kami menerima laporan karena adanya orang tua yang merasa kehilangan anak, yang mana peristiwa tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 10.30. Di mana anak korban di sini sedang melaksanakan olahraga bersama dengan teman-temannya. Pada saat itu datanglah pelaku menggunakan sebuah sepeda motor, kemudian menghampiri para korban. Dari kelima anak tersebut, 1 orang dibawa atau diculik atas nama F. Kemudian anak korban F ini diajak berkeliling berputar-putar dari hari Minggu sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, di mana anak korban akhirnya diturunkan di daerah Fatmawati. Kemudian dari kepolisian setempat menginfokan ke kami kepada Satreskrim Polres Bogor penemuan tersebut. Berbekal informasi tersebut kami melakukan pendalaman kepada anak korban. Akhirnya kami melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap orang pelaku dengan inisial AR, tepatnya di daerah Senayan, Jakarta. Untuk AR sendiri itu kami jerat dengan pasal 82 dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak. Sementara demikian. Baik, Pak Kasat, modus apa yang digunakan oleh penculik, kemudian para korban ini diapakan selama diculik, dan kabarnya si pelaku memang residivis ya Pak ya? Ya, jadi modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang sedang melaksanakan operasi protokol kesehatan. Anak-anak tersebut disampaikan bahwa telah melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Selanjutnya kemudian anak korban diajak untuk mengikuti pelaku ke kantor polisi. Namun pada kenyataannya anak tersebut tanpa disadari telah menjadi korban
penculikan. Kemudian juga dari pengakuan tersangka menyampaikan kepada kami bahwa dia merupakan residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara. Dalam kasus apa Pak Kasat? Karena di salah satu media atau di beberapa media online disebut ini mantan napi terorisme. Benar demikian? Ya. Jadi sampai dengan sementara berdasarkan pengakuan tersangka bahwa tersangka merupakan residivis dari tindak pidana terorisme. Pengakuannya terlibat dari beberapa kali kegiatan kejahatan terkait terorisme. Pak Kasat, apakah Ya. dari sejumlah korban yang diculik ini ada indikasi yang mengarah kepada bujuk rayu ya, yang juga dikaitkan dengan aksi-aksi terorisme? Sementara dari hasil pemeriksaan kami kepada tersangka, untuk anak korban tersebut rata-rata memang ditipu daya dengan seolah-olah bahwa anak korban menjadi pelanggar dari protokol kesehatan. Dan untuk terkait adanya rekrutmen terkait terorisme itu kami masih mendalami. Tapi dari pengakuan tersangka itu ada 12 anak yang telah menjadi korban penculikan, namun beberapa di antaranya mengalami pencabulan. Nah, tadi Pak Kasat kan juga mengatakan ada pasal juga yang disangkakan, pasal terkait pencabulan. Berapa orang yang menjadi sasaran ulah cabul ya dari tersangka ini, Pak Kasat? Ya, jadi dari keterangan tersangka dari 12 anak yang telah menjadi korban penculikan itu 3 orang mengalami kejahatan pencabulan. Baik, Pak Kasat, sejauh ini bagaimana kondisi psikis dari para korban? Untuk kondisi psikis sendiri, kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan pendampingan secara psikologi. Namun untuk korban sendiri yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bogor memang mengalami trauma. Berarti ada pendampingan juga ya? Adakah Ya, betul. upaya atau mungkin penyekapan yang dilakukan oleh tersangka ini, Pak Kasat? Untuk upaya penculikan seperti tadi disampaikan dengan cara melakukan tipu daya terhadap para korban, meyakinkan korban adalah sebagai anggota kepolisian dan mereka telah melanggar protokol kesehatan, sehingga para korban itu harus taat kepada perintah pelaku. Polisi. Artinya rata-rata korban ini berapa lama bersama dengan pelaku atau tersangka? Untuk anak korban yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bogor itu kurang lebih 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Tapi tidak ada penyekapan yang terjadi terhadap yang bersangkutan ya. Artinya korban ini ikut selalu dengan tersangka kemanapun pergi, begitu? Benar. Jadi korban memang dibujuk rayu untuk mau patuh kepada perintah dari korban. Tersangka. Perintah dari pelaku. Melihat baru 3 bulan keluar dari penjara, Pak Kasat, apakah ini pidana yang dijerat kepada pelaku ini akan lebih berat begitu? Ya tentunya kami akan mengumpulkan sebanyak mungkin kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh tersangka, dan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan criminal justice system lainnya agar pelaku mendapatkan pemberatan. Baik. AKP Siswo Tarigan, Kasat Reskrim Polres Bogor. Terima kasih atas penjelasannya pagi ini, Pak Kasat. Kita apresiasi atas apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi ya kejadian-kejadian serupa begitu ya.